Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada satu situasi alternatif atau situasi lain. Ada Bung Kameramen nih. Bung Kameramen, kita hari ini ada kelas khusus. Kelas belajar. Masya Allah. Kuliah. Nanti manggilnya nggak Bung lagi nih. Ya, kalau di kelas, di kampus panggilnya Pak dosen. Kalau di majelis taklim Pak Ustadz. Baik, terserah. Bung Kameramen mau panggil apa, yang jelas kita penting semua pemirsa, ini salah satu acara kita, yaitu kelas UAT. Kita akan belajar, sama-sama belajar, sama-sama menarasikan, sama-sama mendeskripsikan. Dan kali ini kita akan membahas episode pertama atau kuliah perdana dengan tema besar kita, 3 senjata pemusnah massal. Mantap. Apa itu ya? Kok judulnya serem ya? Kok 3 senjata pemusnah massal? Mari kita awali dulu, ada ayat pengantar yang mungkin bisa nanti dibacakan, diperlihatkan, dan juga dilihat di rumah masing-masing. Terus saya yang bacain. Oke, Ustaz, terima boleh, kasih atas kesediaannya. Maaf ya Ustaz kalau bacanya jelek. Ini full seayat Ustaz. Iya, 1 ayat nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Cukup sampai situ. Ilah ya. Sampai situ kan ayatnya. Cukup ya? Iya. Terima kasih Bung Kameramen, jadi mahasiswa saya sekarang ini. Pemirsa, perlu dipahami Bung Kameramen kuliahnya sudah selesai dan kita akan belum memberikan kuliah penguatan, kuliah pasca sarjana atau program doktoral. Ayat yang dibacakan tadi oleh Bung Kameramen memberi kabar kepada kita dalam surat Al-Maidah ayat 82. Iya. Al-Maidah itu surat kelima. Apa kata Allah di sana? Kan dikatakan la tajidanna asadan nasi adawatul lillazina amanu yahuda wallazina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya kepadamu, yaitu terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, ini mungkin catatan stressing kita, lihat bagaimana sikap orang-orang Israel, ya, di suku Khazar, salah satu komunitas Yahudi yang memang dikenal punya permusuhan sampai hari kiamat nanti. Yang kedua, orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, orang yang jiwanya, otaknya, dia punya pola mengabaikan Allah, yang kita lihat siapapun orang yang musyrik itu seperti itu. Nah, pada kuliah perdana ini kita akan mencoba masuk ke episode pertama, yaitu 10 ya, program deislamisasi, pendangkalan keyakinan Islam, penghancuran nilai-nilai Islam, yaitu 1, senjata buatan misionaris internasional. Nah, ini mungkin bagian yang bisa diawali, tentu bagian ini bagian daripada segmen perkuliahan kita. Jadi kita bertamu atau bertemu di kelas UAT menjadi perhatian. Yang pertama dalam sesi ini adalah 10 program deislamisasi. Poin pertama adalah melenyapkan hukum syariat Islam mengarahkan kepada hukum sekuler. Banyak hal, misalnya cara menikah. Ada yang orang dengan semaunya menikah padahal beda agama. Ada bagaimana adab makan, kok bisanya makan sambil berdiri. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ditentukan oleh hukum Islam itu dicoba untuk dianggap tidak ada. Dan ini poin pertama, melenyapkan hukum, melenyapkan syariat Islam, mengarahkan muslim ke hukum sekuler. Menganggap hal biasa, menganggap hal yang lumrah, perbuatan yang melanggar, apalagi yang belakangan ini sangat keras, yaitu diantaranya adalah hubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu merupakan sebuah bentuk pengkhianatan nilai-nilai dasar keislaman. Yang kedua, daripada urusan program deislamisasi, ini mungkin penting dipahami, deislamisasi itu istilah yang mungkin atau bisa kita samakan dengan moderasi. Nah, moderasi hari ini sudah berjalan terus dan mereka punya kelompok-kelompok satuan khusus yang belum lama di awal tahun ini mendapatkan sumbangan biaya
3,2 triliun. Nah, jadi yang kedua apa? Menghancurkan dan melenyapkan Al-Quran, menumbuhkan penolakan terhadap sunnah, kemudian terhadap wahyu yang diterima oleh Rasulullah dan diberikan kepada kita. Jadi ada 10 program deislamisasi. Yang kedua adalah menghancurkan dan melenyapkan Al-Quran dan sunnah. Nah, Ini penting bagi kita semua, para pemirsa yang mendengar, yang menyimak. Mungkin sampai di poin 2 ini, Bung kameramen ingin komentar atau ingin bertanya atau ingin punya pengalaman apa nih? ingin bertanya lah, kan ini di kelas. Oke, silakan Mas. Iya, Ustadz Alfian, menarik nih. Yang poin pertama tadi kan sekularisasi, Ustadz. Jadi hari ini kita banyak sekali, Ustadz. Contoh nih, ada muslimah, dia lagi main di laut, berenang lah. Nah, kemudian dia pakai baju renang, Ustadz. Terus netizen biasalah ya, suka komentar, kok tidak menutup aurat sih, kok tidak ini sih, gitu kan. Nah, tapi artis, anggaplah artis lah. Artis ini membalasnya begini, Ustadz. Biasa ya saya ngelihat, ya kita kan pakai baju terbuka gini pada tempatnya di laut gitu loh. Padahal kan netizen ini hanya berkomentar, kok nggak nutup aurat? Mau dimanapun kan kita harusnya di hadapan yang bukan muhrim harus tutup aurat. Apalagi dia bilang ini di laut tapi di sosmed diposting, kan sama aja. Nah, ini menurut saya atau mungkin menurut Ustadz, apakah ini sebuah sekularisasi? Karena akhirnya membuat jadi kita biasa kan membuka aurat. Ini gimana Ustadz? Nah, kemudian untuk yang kedua, menumbuhkan penolakan pada Quran dan As-Sunnah. Nah, ini Ustadz, contoh misalkan kayak poligami. Poligami kan bukan suatu kewajiban, tapi kan dibolehkan oleh Allah dan dicontohkan atau dibatasikan oleh Rasulullah, cuman kita sampai 4 aja gitu. Nah, tapi ketika kita bicara tentang poligami, itu kita langsung cepet-cepet diserang, Ustadz. Nah, saya khawatir kita orang ini atau ibu-ibu lah yang seringnya menolak, bukan sekedar menolak poligami, bukan sekedar menolak nikah laginya, tapi jadi membenci syariat poligaminya. Ini gimana, Ustadz? Baik, ada 2 hal yang ditanyakan. Yang pertama sekularisasi. Pandangannya itu, kalau sekularisasi itu adalah operasinya. Iya, operasinya. Ideologi namanya sekularisme. Akar kata dari sekuler itu adalah sekulum. Sekulum itu dia memberikan satu pemindahan, pemihakan, pembelahan, pemisahan antara urusan agama dengan urusan dunia, agama dengan negara, agama dengan politik, agama dengan bisnis. Akhirnya agamanya rajin, ribanya rajin juga. Nah, itu penting diperhatikan. Jadi orang-orang sekuler itu tidak menengok bahwa apa yang dilakukan itu sangat fatal. Kasus misalnya kasus riba. Secara terminologi, riba itu bukan jual beli. Riba itu merupakan satu tindakan yang telah salah dan berlapis-lapis, bahkan dosa terkecil, ya, atau ekivalen dosanya sama dengan melakukan hubungan titik-titik dengan ibunda kandungnya sendiri. Itu yang terkecil tuh. Nah, kembali soal sekularisasi, memang ini merupakan cerita soal orang yang renang, pakai baju renang. Itu sebetulnya dia sudah putus. Iya, secara akidah orang-orang yang sudah sampai kepada bentuk menolak atau mengabaikan, menganggap itu tidak bersalah, di titik itu sebetulnya dia telah putus dengan syariat yang berhubungan dengan menutup aurat itu. Jadi kita coba ambil dulu secara kasuistik ya, bahwa dia saat itu telah menganggap menutup aurat sebagai hal yang sepele. Padahal Rasulullah pernah bersabda, barang siapa orang yang memamerkan auratnya kepada yang bukan muhrimnya, nanti di hari akhirat Allah akan menugaskan malaikat penjaga neraka untuk meneteskan timah mendidih di bagian tubuh yang diumbarnya, muttafaqun alaih. Nah, pengumbaran aurat itu kan ada banyak. Makanya kan rumus menutup aurat buat perempuan misalnya seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Prinsipnya dia menggunakan pakaian tidak tembus pandang, tidak mencetak anggota tubuh, tidak menyerupai pakaian lawan jenis, dan tidak menyerupai pakaian orang-orang jahiliyah. Baik jahiliyah masa lalu klasik ataupun jahiliyah modern. Ya, kita akan jawab pertanyaan kedua dari salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh Bung kameramen tentang ta'adud. Poligami dalam terminologi Islam dikenal dengan ta'adud. Poligami itu adalah ajaran Islam. Dia hukumnya mubah. Maka sebetulnya kalau dipahami secara komprehensif ajaran Islam,
Tidak ada perdebatan yang perlu diluas-luaskan, dipanjang-panjangkan, Iya. di dalam-dalaman, apalagi ditajam-tajamkan. Nggak ada. Dia merupakan hal yang bersifat mubah. Nah, persoalannya adalah karena memang tadi menyangkut dengan poin pertama. Oh. Gerakan sekularisme itulah, gerakan sekularisasi itulah yang membuat orang mengalami tingkat keterasingan. Karena ada beberapa istilah yang tidak cukup mudah ditanamkan kuat di masyarakat. Satu diantaranya poligami, dua adalah jihad. Iya. Ya, kata dua itulah dari berbagai istilah yang lain. Ya, bagaimana jihad itu sering langsung orang membayangkan sebuah tindakan jahat. Iya. Nah, Betul. ini kembali kepada soal poligami. Poligami adalah ajaran Islam, hukumnya mubah, dan pelaksanaannya pun tidak ribet, tidak pakai ruwet, dan tidak pakai berantem. Nah, persoalannya kan adalah tidak dipahami bahwa dulu Rasulullah pernah punya istri sampai 12. Iya. Turunnya ayat ini lebih bersifat, ini adalah standar beristri dalam ajaran Islam sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Iya. Jadi 4 istri itu bukan banyak, bukan sedikit. Yang namanya boleh ya boleh 4 gitu. Jadi ketika belum sampai 4 tidak harus diributkan. Kalau cuma satu saja juga nggak perlu dibanggakan. Ya biasa saja. Iya. Bahwa beristri 4 ya adalah satu hal yang diperbolehkan menurut syariat, yang menuntut persyaratan menurut syariat. Iya. Bukan persyaratan-persyaratan yang dibuat-buat. Mungkin ini sebagai kuliah perdana, kita nanti akan dalami lagi, dan pada tahap-tahap ke depan kita akan buka tanya jawab dari pemirsa yang nanti akan diatur oleh tim yang mengolah acara ini. Untuk tahap awal kita selesaikan dulu sampai di sini kuliah kita tentang 3 senjata pemusnah massal terhadap Islam, ajaran Islam, prinsip-prinsip Islam. Sampai berjumpa di perkuliahan kita di kelas UAT yang akan datang. Kita akan belajar bersama, kita sama-sama menyerap, kita sama-sama bertukar pandangan, dan kita berjumpa di kuliah yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.